Biasanya di sini kalau H-3 Lebaran itu sudah penuh ya, udah rame, udah macet banget lah. Tapi sepertinya saat ini terpantau lancar. Oh, siap meramaikan jalur selatan Bandung Garut. Asli nih Cibiru padat buat kalian yang mau mudik nih lingkar selatan ya lewat Bandung. Yang harus diperhatikan titik-titik kemacetan itu adalah salah satunya di daerah Cibiru ini ya. Nah, sekarang kita sudah di perbatasan kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kelihatan nggak? Gila macetnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke arah Garut, Tasik itu ambil kanan ya. Aduh, met, hampura met, Nawaidin, Misal berapa? kan? Langsung, daun kaluhur wadak lihat, beh, gede, ya. Wag bingkisan Kita kamari orang teh pakai instan, datang pas mau mobil, datang nah, pas mau motor ya, di cancel tak bisa. Ayang, Assalamualaikum. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Demi Pergi bersama saya Icep. Oke, di sore kali ini kita akan kembali memantau arus mudik Lebaran tahun 2025 ya. Seperti apa kondisi lalu lintas di H-3 Lebaran tahun 2025 ini kita pantau sebentar lagi. Oke, kita masuk jalan tikus dulu. Ini jalan Batu Api. Oke, sekarang kita sudah sampai di Jalan Soekarno-Hatta dan ternyata kosong teman-teman. Biasanya di sini H-3 Lebaran itu sudah penuh ya, udah rame, udah macet banget lah. Tapi sepertinya saat ini terpantau lancar. Nah, di sini hanya macet biasa sih. Ini di depan ada lampu merah ya, lampu merah Stop Samsat. Oh ya teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah sudah pada mudik atau masih pada kerja nih? Harusnya kalau mudik jauh-jauh ya, mungkin dari kemarin-kemarin udah start duluan. Oke, sekarang kita maju ya karena udah hijau. Jadi sebetulnya hari terakhir kerja itu harusnya hari kemarin ya, hari Kamis. Jadi sekarang itu adalah tanggal 28 ya, tanggal 28 Maret 2025 hari Jumat. Kalau dari kalender pemerintah harusnya jadwal cuti bersama ya kan itu. Hari terakhir kerja itu tanggal 27 Maret. Tapi beberapa perusahaan mungkin masih masuk ya, seperti di perusahaan tempat saya kerja. Tapi bagi karyawan yang ingin ngambil cuti tanggal 28-nya diperbolehkan. Oke, sepertinya kita sudah melihat ada salah satu yang mudik nih. Karena kalau yang mudik itu bisa kelihatan ya dari bawaannya, biasanya bawa dus. Ada tulisan-tulisan aneh nih, kayak gini, bukan aneh sih, unik ya. Oke, seperti motor depan kita ini ada tulisannya. Kita cek ya apa ya tulisannya. Tulisannya adalah oh, siap meramaikan jalur selatan Bandung Garut. Wih, ada lagi tuh yang mudik. Sejauh ini sih jalur selatan Soekarno-Hatta masih terpantau lancar ya.
Jadi buat kalian yang pemudik lokal seperti saya, nih ada lagi nih yang mudik nih. Jadi buat kalian pemudik lokal seperti saya, ya pemudik lokal itu maksudnya yang mudiknya dari Bandung ke Sumedang, Cirebon, Majalengka, atau mungkin ke Garut, ke Tasik, Ciamis, itu biasanya disebut dengan pemudik lokal. Oke, kita ambil kanan ya. Itu teman-teman, kalau pemudik lokal itu biasanya lebih santai ya untuk pergi mudiknya, jadi bisa mepet-mepet hal lebaran itu masih aman ya. Beda dengan yang mungkin pemudik yang jauh, mungkin mudiknya ke Jawa atau ke Jogja, ke Semarang, Malang. Nah, seperti beberapa teman saya biasanya udah dari beberapa hari yang lalu udah start duluan. Sebelah kiri kita bisa lihat ada beberapa mudik yang barang bawaannya yang cukup banyak. Oke, ini Pasar Gede Bage. Sejauh ini masih lancar ya. Kenapa ya? Karena tahun-tahun sebelumnya biasanya di jalan Soekarno-Hatta ini untuk jalur selatan segini itu yang ini kan sore nih, jam 4 lah, setengah 5, jam 4 atau jam 5an lah, itu udah padat biasanya. Apalagi udah H-3 seperti ini biasanya padat banget. Oke, sepertinya mendekati Bundaran Cibiru, lalu lintas mulai padat nih. Nah ini baru kerasa mudiknya nih. Wow, asli nih Cibiru padat ya. Jadi ternyata teman-teman, buat kalian yang mau mudik nih, mudik lokal ya, atau mungkin dari Jakarta mau lewat lingkar selatan ya, atau jalur selatan lewat Bandung, paling yang harus diperhatikan titik-titik kemacetan itu adalah salah satunya di daerah Cibiru ini ya. Oke, kita coba selip aja ya. Awas kena spion orang. Oke, waduh padat banget ini. Kemarin sih masih terpantau lancar ya, nggak sepadat ini, tapi sekarang nih H-3 kayaknya emang udah pada start ya buat mudik. Wah, mobil apa ini? MG 5 GT, keren juga ya. Oh, ada yang bagus tuh, pasti pemudik nih. Pemudik tuh. Jadi ternyata teman-teman, di biru kita sudah mulai ya, vibe mudiknya mulai terasa gitu. Oke, kita seset kanan lagi, Pahala Kencana. Kemana ya kira-kira macetnya? Biasanya sih sebelum POM itu udah lancar ya. Ya, sebelah akhirnya ada juga bawah, ada yang itu. Jadi sudah mulai kelihatan ya banyak pemudik di daerah Cibiru ini. Itu yang bawa anak kecil kemana buang? Biasanya sih pemudik lokal itu yang deket-deket ke Garut, ke Tasik. Nah, ini depan saya nih pemudik juga nih. Oke, sebetulnya kalau kita tahu nih bisa masuk sini ya, bisa belok kiri. Ini saya pernah dikasih tahu sama teman orang daerah sini lah. Kalau di Cibiru macet, sampai Cinonok macet, sampai Cileunyi, itu bisa motong ke kiri tadi. Jadi dia naik ke atas, nanti jalan gunung lah ke atas. Cuman saya mau ikut ke sana takut nyasar ya. Jadi mendingan ikut macet-macet aja.
ya ikutan macet-macetan biar berasa mudiknya gitu, walaupun saya hanya pemudik lokal gitu, mudiknya ke toko, mudiknya ke kota tetangga gitu, dari Bandung. Oke, mulai lancar teman-teman. Di depan saya yang mudik juga nih, pelat di Bandung ya, kayaknya pemudik lokal juga nih. Nah, sekarang kita sudah di perbatasan kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Jadi ini tuh adalah tugu perbatasan antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kota Bandung itu yang tadi ya, Cibiru ke sana Soekarno-Hatta itu kota Bandung. Cibiru sampai Cinunuk, Cileunyi itu maksudnya Kabupaten Bandung. Oke, sekarang kita udah lancar ya teman-teman. Tapi mulai tersendat lagi. Tuh ada yang mudik lagi tuh, yang kiri ya, sebelah kiri kita. Oke, kita set kanan ya, karena di jalur kanan sepertinya lebih kosong lalu lintasnya. Tapi tetap harus hati-hati ya. Ada yang bawa burung, mudiknya bawa burung. Oke, hati-hati teman-teman ya. Jadi walaupun di jalur kanan lowong ya, kita harus tetap hati-hati. Oke, ada yang bawa anak kecil, kita dahulukan aja ya. Wah, ini pemudik nih, bisa kelihatan ya dari bawaannya, dia bawa tas di belakang banyak gitu, pasti yang mudik sih, udah kelihatan. Wih, ternyata panjang juga ya. Ini sampai mana macet? Ini masih di Cinunuk ya teman-teman. Ini jalan raya Cinunuk. Oke, sebelah kita yang mudik nih. Tuh, bawa-bawaannya banyak. Gila. Ini baru nyampe mana nih? Masih di Cinunuk. Tuh teman-teman. Lihat. Kelihatan nggak? Gila macetnya. Ini udah kayak semut aja. Udah kayak gerombolan semut ini. Motor-motornya kelihatan helmnya doang ya. Ini yang mudik juga nih. Ini yang mudik. Wih, bawaannya banyak banget. Yang depan juga ada tulisannya tuh. Oke teman-teman, tadi di depan Borma dan Gria Cinunuk itu macetnya cukup parah ya. Jadi saya percepat aja, karena nanti kalau kita semua videonya takutnya kalau jadi kepanjangan videonya. Oke teman-teman, sekarang udah mulai lancar. Jadi sekarang di jalan satu arah di Cileunyi ya, kita udah mulai lancar. Kalau kita lihat di sebelah kiri yang ngisi pom bensin tuh banyak yang pemudik juga ya. Tuh, wih, yang pemudik tuh. Ini sebelah kiri kayak nih pemudik. Ih. Bawa anak kecil. Itu berapa tahun ya? Wih, ini juga nih. Sebenarnya kasihannya kalau yang mudik itu bawa anak kecil, itu kasihan ke anak kecilnya gitu. Yang namanya pakai motor kan di jalan kepanasan, kehujanan, dingin dan sebagainya.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai Cileunyi. Dan sebelah kanan saya kalau nggak salah itu ada mobil yang lagi syuting ya, dari TV apa gitu, Indosiar apa ya, atau apa gitu. Pokoknya beberapa hari ini ada di stasiun TV yang memantau di Cileunyi. Ini jangan pakai anak nih, pemudik juga nih, bawa anak dua. Nah, di sini bisa beli oleh-oleh juga ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah mau memasuki akhir dari jalur sampai Cileunyi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke arah Garut, Tasik itu ambil kanan ya. Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran, ke Jawa ambil kanan. Nah, mau ke Sumedang, ke Majalengka, Cirebon, lurus aja ya. Nah, ini perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah Jatinangor. Wih, udah lari itu, ngapain ya? Oh, ada yang bagi-bagi makanan tadi. Ini depan kampus IPDN nih. Memang beberapa hari saya lewat ada yang bagi makanan, dan udah ada yang standby itu yang berburu makanan. Oke, di depan Unpad ini, di Pangkalan Damri ya, tempat ngetemnya mobil bus Damri. Di depan Unpad lancar ya, gak macet. Biasanya di sini wah macet banget. Mungkin karena udah pada mudik kali ya mahasiswanya, jadi kosong gini. Oh iya tuh, tenda-tendanya juga nggak ada. Itu sebelah kanan biasanya ada tenda-tenda takjil itu. Nah, di sini juga kosong nih, nggak ada yang jualan takjil gitu. Ini kalau sebelum libur, wah padat banget. Terus apa ini? Banjir ya? Oh, ini mampet selokan nih. Oh iya, beberapa hari terakhir di sini banjir terus nih, selokannya mampet ya. Lancar teman-teman. Sekarang kita sudah di Sumedang. Jadi Jatinangor itu Sumedang. Oke, jalannya mulai berliuk-liuk. Aman ya, di sini aman. Ini pemudik juga nih guys. Oke, lancar ya. Jatinangor Tanjung Sari lancar teman-teman. Wih, KP baru penuh-penuh terus nih selama Ramadan. Oke, kita sudah sampai di LETS Tanjung Sari. Dan sekarang di daerah Ciromed. Ini pom bensin Ciromed. Di atasnya itu ada masjid Ciromed nih. Ini kawasan, dulunya itu kawasan maksiat ya. Oke, ini pasar Tanjung Sari. Cukup sepi sih, nggak padat ya. Nah, di sini nih udah mulai macet nih. Kayaknya di alun-alun macetnya nih. Karena biasanya ada yang jualan takjil. Itu bengkel ya. Oh iya, bengkel ini bukanya sampai malam loh. Jadi bengkel itu kalau saya pulang malam itu masih buka. Jam 8, jam 9 itu masih buka. Jarang-jarang nyari bengkel yang malam-malam buka. Dan kayaknya lengkap ya. Tuh kan di depan alun Tanjung Sari nih. Depan Masjid Agungnya macet nih. Ini adik-adik pramuka nih yang membantu pelancaran lalu lintas. Terima kasih adik-adik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian ya. Walaupun kalian gak dibayar ya, gak digaji. Ya, sekarang sudah sampai Tanjung Sari ya teman-teman.
Pantauan mudik kali ini tadi emang dari Bandung macetnya itu di daerah Cibiru ya. Cibiru sampai daerah Cileunyi itu macetnya luar biasa teman-teman. Tapi dari Bandungnya itu dari Soekarno-Hatta itu lancar. Saya dari Buah Batu sampai Cibiru itu lancar Soekarno-Hatta. Biasanya kalau tahun-tahun yang lalu H-3, H-2 kayak gini. Sekarang kan H-2 nih, kalau udah 8. Biasanya apalagi padat-padatnya. Atau mungkin mereka mudik duluan kali ya, atau kemarin kali ya. Karena kemarin saya nggak ini sih, nggak lewat Soekarno-Hatta mudik. Jadi emang saya bawa helm, udah kayak orang mudik beneran aja. Jadi mungkin ya hari ini atau tahun ini mudiknya nggak sepadat tahun-tahun sebelumnya kayaknya. Saya kurang tahu penyebabnya apa. Mungkin kalau lihat di berita sih karena beberapa perusahaan dan pemerintah juga memberlakukan WFA ya, work from anywhere. Jadi mungkin mereka bisa mudik lebih dulu kali. Ya kayak kantor saya baru libur tanggal 29 besok. Yang harusnya kalau pemerintah cuti bersama atau libur itu mulainya tanggal 28 hari ini. Mungkin itu juga kali ya, jadi mereka udah pada mudik sehingga tadi di jalanan cukup sepi, nggak terlalu rame ya. Ya padatnya cuman di Cibiru sampai Cileunyi aja. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita kali ini. Dan sekarang udah mulai sore ya. Ini sebelah kiri ada bahaya, tempat bukber nih. Penuh ya, cukup penuh tadi saya lihat. Ini sudah sampai Tanjung Sari ya, kawasan pendidikan. Ini banyak beberapa sekolah di sini. Biasanya kalau pagi suka macet nih. Sekarang kita sudah di persimpangan menuju pintu masuk tol Cisumdawu ya. Jadi kalau mau ke sini tol Cisumdawu kita tinggal masuk ke kiri aja. Ini tuh adalah pintu tol Pamulihan. Pintu tol Pamulihan tol Cisumdawu. Ini merah, biasanya banyak yang nerobos. Kayak yang kiri tuh kan nerobos, padahal masih merah belum hijau. Tuh mobil juga. Ini pada kenapa sih orang-orang nggak sabaran amat? Ini banyak atau sering terjadi kecelakaan gara-gara yang nerobos gitu. Wih, udah kayak mau balapannya. Di sebelah kiri ini banyak pedagang-pedagang ya. Jadi kalau mau buka di sini bisa yang beli minuman atau ngopi-ngopi. Oke, ini persimpangan ke arah Rancakalong. Kalau mau ke Subang bukan Cakalong, bisa ke kiri ya tadi. Nah, di sini tempat oleh-oleh teman-teman, bisa beli peyem, bisa beli ubi cilembu dan sebagainya ya. Oke, semakin sini sepertinya pemudiknya semakin kelihatan ya. Kayaknya di sini lokal semua nih, pengendara lokal semua nih. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah sampai simpang dan azan maghrib sudah berkumandang. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa ya teman-teman bagi yang menjalankannya. Oke, setelah berbuka puasa kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang kita sudah agak malam nih. Nah, sebelah kanan ini banyak restoran ya. Jadi kalau teman-teman mau berbuka dulu bisa istirahat. Di sini juga sebelah kiri ada. Jadi di daerah sini tuh daerah Tanjung Sari ya, Tanjung Sari, Cadas Pangeran lah. Itu banyak warung-warung, tempat pemberhentian bis ya gitu, truk. Jadi bisa makan di sana kalau teman-teman
dalam. Nah, sekarang kita sudah sampai di Cadas Pangeran. Ada oleh-oleh juga di sini. Silakan kalau mau beli ya. Banyak, ada ubi cilembu, ada peyem, dan sebagainya. Oke, kondisi arus mudik di Cadas Pangeran kali ini masih terpantau sepi ya. Ini sih sepi banget lah. Ini masih ada truk. Harusnya kan truk itu udah nggak boleh beroperasi kecuali yang logistik ya, logistik kayak gitu atau dan waduh itu mobil truk ya. Jadi di sini tuh harus hati-hati teman-teman. Jadi di sini tuh harus hati-hati ya teman-teman. Banyak pengendara yang egois. Dia nyalip udah tahu di depan ada kendaraan tapi maksa kayak truk tadi. Ya, jalur Cadas Pangeran lancar teman-teman, sepi malah. Biasanya kalau lebaran tahun sebelumnya ini lumayan padat loh. Nah, ada pemudik lagi nih, kita ketemu lagi pemudik nih. Cuman berapa orang, berapa motor, 3 motor. Kalau untuk roda 4 dari tadi saya belum bukan pemudik roda 4 ya. Biasanya suka ada yang dari Jakarta gitu, plat B atau plat apa gitu, plat E, bawahnya tuh banyak di atas. Tapi sejauh ini saya belum nemu. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai Ponyo nih. Udah sampai di Cicerang. Dan sekarang sudah sampai Tugu Selamat Datang di Kota Sumedang. Lancar ya teman-teman. Banyak truk nih. Hati-hati ya sini, banyak pengendara egois. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai Bundaran Binokasi atau Mahkota Binokasi ya. Jadi sekarang kita bisa lurus kalau mau ke alun-alun, kalau mau ke tol bisa ke kiri, atau mau jalur bebas itu bisa ke kiri. Ini daerah alun-alun teman-teman, daerah Masjid Agung ya, ada Masjid Agung, ada banyak sekali pengunjung di sini, banyak pedagang juga ya yang jualan takjil. Nah, banyak pengunjung di alun-alunnya ya, ada mobil odong-odong. Tuh banyak pengunjung ya di alun-alun Sumedang ini. Cukup ramai ya alun-alunnya, apalagi menjelang Lebaran biasanya banyak yang jualan baju juga. Oke teman-teman, sepertinya kita cukupkan sampai di sini aja perjalanan mudik kita kali ini. Jadi seperti itu ya kondisi arus mudik jalur selatan ya, khususnya daerah Bandung ya, Bandung sampai Sumedang terpantau cukup lancar. Hanya saja tadi ada sedikit macet ya di daerah Cibiru sampai Cileunyi, cukup lumayan parah. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Baik, kalau kalian suka dengan video kali ini, dan subscribe kalau kalian berkenan aja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.